Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 53 meninggalkan 9 hutan jebakan. Sinar matahari yang hangat menyinari hutan dan menyinari wajah Guan Xilin. Alisnya sedikit berkerut dan jari-jari tangan kirinya juga bergerak sedikit. Setelah beberapa saat, ia perlahan membuka matanya dan menatap dengan sedikit linglung ke arah bintik-bintik sinar matahari yang mengintip melalui kanopi dedaunan tebal di atas kepalanya. Sudah bangun. Suara lembut dan hangat itu sampai ke telinganya yang membuat Guan Xilin terkejut. Anak kecil. Dia ingin duduk tetapi suara itu menarik lukanya yang begitu menyakitkan sehingga dia tersentak dan terjatuh ke belakang. Lukamu belum tertutup dengan baik. Jangan banyak bergerak. Feng Jiu menahannya. Tatapannya dipenuhi berbagai emosi saat menatapnya sebelum bertanya, kau bahkan tidak tahu namaku, jadi mengapa kau mempertaruhkan nyawamu dengan gegabah untuk melindungiku? Lid, anak kecil, kau marah. Dia menatap anak pengemis kecil itu dengan gugup. Jawab aku. Melihat mata itu yang tampak serius, dia berkata, aku lebih tua darimu, dan kau seperti adikku sendiri. Ketika ada bahaya, tentu saja aku harus melindungimu. Feng Jiu terkejut, tidak pernah menyangka alasannya ternyata begitu sederhana dan jujur. Anak kecil. Namaku Feng Jiu. Tiba-tiba dia membuka mulutnya untuk berkata, matanya menatap wajah itu dengan tatapan kosong. Lagi pula, aku seorang gadis. Hah. Girl. Kali ini keterkejutannya nyata dan dia mulai tergagap tak jelas. Karena dari sudut pandang manapun, di mana Anda akan menemukan seorang gadis yang mampu menghadapi sekawanan serigala sendirian. Lagi pula, dia selalu menganggapnya sebagai laki-laki dan tidak pernah sedetik pun berpikir bahwa dia akan berubah menjadi perempuan. Melihat dia benar-benar tercengang, matanya berkedip dan dia berkata, tendon bahu kananmu putus karena gigitan binatang buas itu. Oh. Dia meliriknya dan menjawab. Maksudku, lengan kananmu lumpuh. Kali ini, dia ragu sejenak dan menundukkan matanya. Memem. Menyesalinya sekarang. Mendengar itu, Guan Xilin menoleh ke arahnya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tidak menyesalinya. Jika aku tidak maju untuk menangkis, mungkin dia akan menggigitmu dan kau mungkin tidak akan selamat. Aku seorang pria, dan tubuhku jauh lebih besar. Aku hanya melumpuhkan satu lengan. Aku baik-baik saja. Jika aku tidak bisa memegang pedang di tangan kananku, aku akan melatih tangan kiriku. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu diliputi keterkejutan untuk waktu yang lama dan ketika akhirnya pulih, sebuah senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata, sebodoh yang kukira. Anak kecil, tidak, Jiu kecil. Aku tidak bodoh. Aku hanya terlalu jujur. Ia menarik kedua sisi mulutnya dan tertawa keras, tampaknya tidak mengalami depresi karena lengan kanannya lumpuh. Apakah orang yang jujur akan mengatakan kepada orang lain bahwa dia jujur? Dia mengangkat alisnya dengan curiga, diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus menyembuhkan lengan kanannya. Jiu kecil, apakah kamu menghadapi bahaya saat pergi memetik tanaman obat? Mengapa kamu pergi begitu lama? Ketika ia mengingat kembali kenyataan bahwa ia telah menunggu di sana selama sehari semalam tetapi masih belum melihatnya kembali, ia mengira bahwa gadis itu telah bertemu dengan seekor binatang buas dan ia berlari keluar dengan maksud untuk menemukannya. Tanpa diduga, ia telah diserang oleh serigala dan harimau. Beberapa hal tak terduga terjadi dan aku dikejar ke seluruh hutan oleh dua beruang. Apakah kamu lapar? Aku akan pergi berburu daging liar dan memanggangnya untuk kita makan. Dia langsung menjawabnya tanpa banyak penjelasan. Mengenai pengalaman yang telah dia lalui selama 1 hari dan 1 malam, dia tidak berniat untuk membicarakannya lebih lanjut. Lapar, tapi jangan terlalu jauh, katanya dengan nada sedikit khawatir. Aku tahu. Dia tersenyum dan bangkit untuk berjalan berkeliling mengamati keadaan sekitar. Beberapa hari kemudian di hutan 9 jebakan. Interaksi selama beberapa hari telah membuat mereka berdua semakin dekat satu sama lain dan mengetahui bahwa Feng Jiu sendirian tanpa ada orang lain, Guan Xilin berkata dia ingin mengakuinya sebagai saudara perempuannya. Karena tidak mampu meyakinkannya sebaliknya, Feng Jiu merasa bahwa bukanlah ide yang buruk untuk menjadikannya sebagai kakak laki-laki dan oleh karena itu, mereka berdua telah melakukan upacara yang sangat sederhana untuk bersumpah kepada surga, untuk mengakui pasangan itu sebagai saudara angkat. Jiu kecil, ayo kita pergi ke kota hutan batu. Saat gumpalan darah di otaknya menghilang, ingatannya kembali, tetapi dia tidak ingin pulang.